Selamat siang anak. Siang, Pak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Di pelajaran bahasa Indonesia kita, judul pelajaran kita adalah membaca teks dan menulis ringkasan. Adalah Membaca teks dan menulis ringkasan. teks dan menulis di dalam pelajaran hari ini, mengapa kita harus mempelajari membaca teks? Agar kita lebih tahu bagaimana cara membaca yang benar. Bagaimana kita menggunakan huruf besar. Ya, menggunakan tanda baca, tanda seru, ya kan? Tanda titik, tanda apa lagi? Tanda tanya, tanda apa lagi? Tanda koma, tanda apa lagi? Tanda kutip. Ada beberapa tanda yang perlu kita pelajari dalam membaca yang benar. Demikian juga nanti bagaimana kita menulis. Menulis itu sesuai dengan tanda-tanda baca yang akan kita pelajari. Menulis itu menggunakan huruf besar. Dalam satu paragraf, selalu awal kalimat itu menggunakan huruf besar. Lalu kita menulis, ada titik. Kita mulai lagi dengan huruf besar. Begitulah menulis yang benar. Menggunakan huruf besar itu yang kita lupakan. Sudah pernah kita pelajari di kelas 4, yaitu pada awal nama awal nama jabatan, awal nama suku, nama kerajaan, nama desa, ya nama orang, banyak lagi nama lain yang harus kita menggunakan huruf besar. Supaya kita mengerti bagaimana caranya. Pada hari ini Bapak akan memperkenalkan suatu teks, ya, suatu video dan di sana ada teks. Nanti Bapak ini sangat pintar bisa membaca yang benar. Jadi kita menirunya. Bagaimana dia menggunakan tanda-tanda baca yang benar dan intonasi suaranya pada waktu dia membaca. Dan sambil kita menulis apa-apa saja yang ada dalam cerita video ini. Jadi kita fokus, kita amati, kita dengarkan bagaimana nanti cerita, bagaimana nanti Bapak ini membaca teks yang benar dan apa saja yang bisa kita dapatkan dari teks yang akan kita dengar. Nah, sekarang fokus kalian, silakan kalian dengarkan teks. Bulan tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan,
pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Itulah contoh bagaimana kita membaca yang benar. Bagaimana kita membaca yang benar dengan menggunakan tanda titik, intonasi suara yang benar. Nah, jadi tentunya anak-anak kami sudah menulis kan? Sudah menulis. Jadi coba kita kelompokkan. Di sini kita anggap kelompok B bagian kiri, ya. Kelompok A. Sini kelompok A, silakan bergabung ke arah sana. Ini arah sini. Dan di sini kelompok arah sana di kelompok arah sana. Biar berjauh. Bisa arah sana kelompok A, arah sini kelompok B. Baik. Apa aku memperhatikan bagaimana ini? Ya, seharusnya ini dipakai berdasarkan algoritma di sini pakai titik. Kamu Pius tidak bagus. Tapi seharusnya di sini ada tanda koma. Ya. Demikian juga di sebelah ini kelompok A, mana tulisannya, mana titik yang tulis. Iya. Kasih di sini besar. Di sini tanda koma. Nah, di sini tanda titik. Setelah kalian menulis teks ini, tentu kalian sudah mendengar dan sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak bahwa pelajaran kita hari ini, video ini hanya berupa contoh untuk mengetahui cara membaca yang benar. Ada pertanyaan? Hah? Siapa? Oh yang Gimana huruf besar gitu, Nak? huruf besar. Huruf besar itu kita gunakan, sudah pernah kita jelaskan, bahwa seharusnya, kelompok B juga dengarkan, seharusnya huruf besar itu wajib digunakan pada awal kalimat. Kalau kita menulis, saya kita menulis ini kan, pada saat air menguap, ya kan, terus lalu ada titik. Setelah titik, kita wajib memberi huruf besar lagi kalau kita mulai menulis yang baru. Setiap awal kalimat, makanya namanya setiap awal kalimat menggunakan huruf besar. Jadi setiap awal kalimat, apalagi awal paragraf, kita wajib menggunakan huruf besar. Kelompok B, ada yang ditanya atau tidak? Iya, Pak. Ada? Iya, silakan revisi. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Oh, paragraf. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf itu adalah, misalnya kita seperti tadi kan ada teks yang kita dengarkan. Seandainya teks itu tadi lengkap, kita tulis semua lengkap. Tentu kita akan memulai teks ini dengan cara menuliskan. Tentu pertama-tama kita akan menggunakan huruf besar. Lalu beberapa baris kita akan menulis. Nah, satu paragraf itu setidaknya yaitu
5 atau sampai 17 kalimat itu dinamakan seperti paragraf. Atau bisa dikatakan satu paragraf itu adalah satu pokok cerita atau satu pokok cerita ya, satu pokok cerita. Satu tujuan pokok cerita itu satu paragraf itu berarti satu pokok cerita ya. Nah, tentu di bawahnya nanti kalau ceritanya panjang adalah di paragrafnya. Tentu itu juga satu pokok cerita. Nah, itu dia. Kemudian yang kalian tulis itu mengerti dulu definisi kelompok beda. Paragraf itu adalah dikatakan satu kelompok cerita dengan beberapa baris kali. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Tidak ada. Ada kelompok A ada, kelompok B tidak ada. Nah, kalau tidak ada lagi tentu tadi anak kami sudah menulis teks kan? Ya. Sudah menulis teks. Di sini ada menulis teks. Di kelompok B ada menulis teks. Ya. Sekarang di kelompok A, siapa yang berani kan? Boleh saja mau tepuk tangan lagi. Silakan. Siklus air. Siklus air 97% Membaca yang benar ya, jangan air cepat. asin. Gunakan kata 3% titik. air tawar. 2% air tawar dikutub. Manusia memerlukan air untuk kebutuhan, misalnya minum, mencuci, mandi, menyiram tanaman. Air yang ada di bumi tidak pernah habis. Ini terjadi karena siklus air adalah siklus atau putaran air secara jenis besar. Siklus air 3 tahapan: penguapan air, pembekuan awan, hujan turun. Penguapan air di sungai disebut evaporasi. Proses penguapan dari tumbuhan disebut transpirasi. Penguapan dari air dari tumbuhan di hutan akan menjadi titik awal dan akan turun menjadi presipitas. Tepuk tangan. Ini seharusnya misalnya itu dalam semua apa kalau besar. Huruf besar itu bukan besarnya huruf, tetapi bagaimana bentuk huruf. Misalnya huruf besar A. Walaupun ini besar, tetapi bukan berarti dia huruf besar. Tapi walaupun ini kecil, tetapi dia huruf besar. Nah, jadi huruf besar itu bukan besarnya huruf, tetapi bentuk huruf besar. Nah, begitu ya. Silakan dulu. Nah, kemudian kepada anak-anak kami, teks ini kalian tulis kembali di rumah, ya, dengan tulisan yang rapi. Karena apa yang kalian tulis tadi ini, di sini kan masih salah ini, kalau jelas. Huruf besarnya belum terpakai semua. Ini kan hurufnya ada rumahnya. Ini hurufnya pada besar-besar semua. Demikian juga di kelompok B, ya. Di kelompok B ini hurufnya juga sudah benar semua. Tidak ada tanda koma di sini ya. Nah, jadi nanti di rumah ditulis kembali teks itu dengan tulisan yang rapi. Digunakan huruf besar yang benar, digunakan tanda titik yang benar. Kalau ada tanda tanya digunakan. Kalau ada tanda seru kita gunakan supaya tulisan kita itu benar-benar bagus. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Masih ada pertanyaan? Tidak. Jadi mari kita mengingat bagaimana tadi Bapak ini membaca yang benar, dan kita juga harus belajar bagaimana menulis yang baik walaupun kita dalam bentuk meringkas, tetapi urusan kita itu harus menggunakan tanda-tanda baca yang benar.